Tis, konsentrasi harus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lam amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ditakdirkan Allah pada hari Jumat tanggal 4 Agustus ya 2023. Alhamdulillah perencanaan minggu kemarin yang terdelay sekarang kita bisa terlaksana. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan apa yang akan kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena judulnya Selondong Boy, kata ibu kepala buka saja. Sesuai dengan request atau permintaan dari ibu kepala bahwa untuk kurikulum merdeka kayaknya ibu sudah nggak perlu lagi deh CP ada berapa, dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa, kayaknya udah lewat kayaknya. Yang menjadi kegalauan yang kemarin saya tangkap adalah di sini masih bingung bagaimana menurunkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Setelah itu menjadikannya alur tujuan pembelajaran, dan setelah itu menjadikannya modul ajar. Itu ya. Saya tanya dulu nih, biar kita enak diskusinya. Saya mulai dari apa yang ibu belum mengerti, wis gaya. Bukannya sombong. Agar apa yang kita bahas itu kena banget gitu ya. Kita sifatnya diskusi. Ini baru kemarin saya ngobrol sama Bu Lina gitu. Jadi minta bantuannya adalah teman-teman di sini masih bingung menentukan tujuan pembelajaran, menjadikannya ATP dan dimasukkan ke dalam modul ajar. Apakah seperti itu atau ada hal-hal lain yang membuat ibu masih ragu, masih belum pede untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka? Oke, sekarang saya ingin dengar perwakilan dari ibu semuanya. Apa yang kita bahas? Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir datang ke TK Manusia untuk memberikan pengarahan tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya saya juga masih bingung, saya dan teman-teman masih bingung Pak ya. Kemarin coba-coba membuat dan dikirimkan ke Bapak itu masih diraba-raba gitu Pak. Gak tahu betul atau salah. Cuman yang jadi permasalahan kan ada kata Bapak setelah dikirimkan itu udah betul ya. Cuman saya masih bingung. Ini gini Pak, kan di sini ada majalah, pakai majalah. Majalahnya itu kan sekarang jadi beda sama tahun kemarin kan. Majalahnya itu kalau tahun kemarin kan masih kuntilan. Tema diriku sendiri jadi tentang itu gitu ya, tentang diriku sendiri. Terus tentang lingkungan. Nah yang saya dan teman-teman jadi bingung itu yang sekarang kan gini majalahnya sesuai profil gitu ya. Bukan profil, sesuai tema yang dari pemerintah. Misalnya Aku Sayang Bumi, Kita Semua Bersaudara, Aku Cinta Indonesia, Imajinasi dan Kreativitasku. Nah ini kan harus disampaikan ke anak. Sedangkan kita sendiri kan yang membuat modul ajar. Ini masih bingungnya kan merdekanya di mana? Temanya udah ada. Jadi bingung gitu Pak. Jadi nyari-nyari, kadang kan kita bikin ini ya, bikin topik, subtopik, materi ajar. Udah dibikin kan kemarin. Misalnya topik diri sendiri, subtopiknya identitas diri, materi ajarnya misalkan tentang identitas diri, nama, jenis, kelamin. Yang jadi bingung ini, yang dari sini pekerjaannya kembali kadang ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini gitu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya modul ajarnya mah mungkin yang sudah dipelajari sama teman-teman yang udah dikirimkan ke Bapak emang udah seperti itu Pak? Atau ada lagi modul ajar lain lebih gampang
Siap. Paham ya? Iya. Kayaknya kita satu-satu dulu ya, biar langsung terkupas gaya. Iya. Oke Ibu, kalau saya cermati kebingungan Ibu sangat masuk akal ya. Karena Ibu dapat paket dari penerbit ya untuk kurikulum merdeka. Ada tema yang tadi Ibu sebutkan, aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Sementara Ibu telah menentukan subtopik, topik, subtopik dan kegiatannya. Nah, ini mungkin Ibu masih belum kepingan puzzle di Ibu sudah ada nih. Antara 4 tema yang tadi sama subtopik atau subtema yang Ibu tentukan di sini. Mari kita gini kan, yang gimana? ditentukan juga ada emang lihat dari ini juga, dari majalah. Cuman kan yang pernah Bapak dulu materi yang diajarkan, kalau misalnya dari tema dari pemerintah itu kan dari 1 tahun itu ambilnya 2. Oke, lanjut. Ambilnya 2. Misalnya aku sayang bumi sama aku cinta Indonesia. Ya. Nah, ini dari semester 1, ini semester 2. Nah, ini gimana? Teka pakai. Ya maksudnya paham. Jadi maksudnya gini. Jadi ini kepingan-kepingan puzzle yang belum kita satukan secara utuh ya. Ibaratnya analoginya. Tadi apa yang Ibu Putri asumsikan itu pegang itu udah betul. Makanya kita coba flashback ke belakang. Saya sampaikan mungkin pernah disampaikan dulu sama Ibu. Struktur kurikulum merdeka kan ada 3 ya. Pertama intrakurikuler. Ya, yang kedua kokurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Kita kan udah bahas itu ya. Yang kita ajarkan di intrakurikuler adalah capaian pembelajaran. Ada 3 kan? Capaian agama dan budi pekerti, CP jati diri, sama CP dasar literasi dan STEAM. Itu ya. Kalau di kokurikuler kita mengajarkan yang namanya Project Profil Pelajar Pancasila atau P5. Yang kita ajarkan adalah 6 dimensi karakter yang ingin dimunculkan dari fase fondasi sampai fase F kalau nggak salah. Untuk tema intrakurikuler kita diberikan kebebasan menentukan apa yang akan kita ambil. Sementara untuk topik profil pelajar Pancasila sudah ditentukan. Artinya apa? Ketika kita memilih produk buku percetakan, ini yang ditawarkan adalah kegiatan kokurikuler yang hanya 2 kali minimalnya dalam setahun, gitu kan? Otomatis buku pegangan untuk kegiatan intrakurikuler belum ada dan tidak akan ada tema yang akan sama se-Indonesia untuk intrakurikulernya. Sampai sini bisa dipahami nggak Bu? Jadi ketika kita dapat buku paket dari percetakan yang temanya sudah ada, ini kita gunakan untuk kegiatan kurikuler di sekolah kita. Itu ya. Kalau misalkan untuk kegiatan intrakurikuler, otomatis kita harus menentukan temanya apa, tujuan pembelajarannya apa. Itu sampai sini bisa kita samakan ya. Jadi apa yang dialami oleh teman-teman di sini, buku paket yang sudah ada itu bisa digunakan untuk kegiatan project. Karena tema-temanya sudah nasional. Makanya ini ke depan kita harus selektif. Kalau untuk project kita butuh buku itu, boleh kita ambil. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini untuk kurikulum merdeka, lihat dulu topiknya. Iya, kurikulum merdeka untuk apanya? Apakah untuk intrakurikulernya atau untuk kokurikulernya? Kalau ini adalah untuk kokurikuler. Artinya kita masih belum punya buku pegangan untuk intrakurikuler. Seperti itu. Itu ya. Ini mau digunakan? Boleh. 4-4-nya silahkan. Cuma ini hanya berbasis paper untuk LKS-nya. Sementara proyek yang diharapkan oleh pemerintah bukan hanya kertas, tapi aksi. Misalkan ada karakternya yang terbentuk, apakah itu mandirinya, ini bisa digunakan. Misalkan ada LKS-nya, tentang tema cinta Indonesia, anak ingin mandiri ini. Berarti dalam mengerjakan LKS ini, anak itu harus mandiri, tidak dibantu oleh orang tua. Bisa berimajinasi ketika ada
hal-hal yang bisa memunculkan imajinasi anak di LKS ini. Jadi kita tinggal memilih LKS ini cocoknya untuk mengembangkan dimensi yang 6 itu seperti apa. Apakah kreativitasnya, apakah bernalar kritisnya, atau bergotong royongnya. Jadi tidak ada yang sia-sia mungkin dari ini. Cuma kita meraciknya dari si LKS yang kita dapat untuk kegiatan apa, seperti apa, seperti apa. Jadi mungkin untuk intrakurikuler kita menentukan subtema dan temanya berdasarkan konteks sekolah kita. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah sesuai modul ajar yang kemarin tim ini lakukan? Sudah sangat sesuai. Emang itu format seperti itu yang mengantarkan saya lulus di platform Merdeka Mengajar topik perencanaan pembelajaran. Seperti itu, nanti kita akan bahas. Cuma untuk hariannya seperti apa, ada juga versi TK saya hariannya seperti apa. Jadi mungkin saat ini kita akan membedakan modul ajar sama RPPH. Itu ya. Yang saya pahami, modul ajar itu komponennya ada 6 minimalnya. Saya lupa lagi 6-nya apa-apa, tapi ada contohnya. Ada 6. Kalau untuk RPPH, komponen hanya 3. Itu perbedaan yang mendasar. Gitu ya. Modul ajar ini bisa digunakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu modul ajar. Kalau RPPH, namanya juga RPPH, ya 1 hari gitu ya. Pak, bagaimana, apakah harus ada dua-duanya? Sepertinya tidak mesti dua-duanya. Kalau kita sudah punya modul ajar, ya udah modul ajar aja yang kita gunakan. Modul ajar, sub apa, tema apa, misal. Gitu ya. Atau misalkan, saya mau nggak modul ajar, maunya harian, ya silakan harian. Seperti itu yang saya pahami. Sampai sini ada clear ya. Mudah-mudahan bisa jadi pengantar buat kita ngebahas. Gitu Bunya. Jadi struktur kurikulum ada 3. Ibu sudah ingat banget, alhamdulillah. 1 intrakurikuler yang diajarkan adalah 3 CP. Kurikuler ada 6 dimensi, temanya sudah tentukan, ada 6 aspek dimensi yang harus kita gali. Sementara ekstrakurikuler adalah pilihan. Seperti itu ya. Kalau sudah clear, kita bicarakan masalah CP. CP itu adanya di mana, Bu? Di intrakurikuler. Ini langsung Ibu bisa melihat ini saya belum beres, Bu, karena memang harus disesuaikan dengan konteks sekolah saya. Baru sampai suplemen 3 di CP, Nilai Agama dan Budi Pekerti. Setelah dipelajari, Bu, dan menurut buku pegangan baru, buku pegangannya nanti filenya saya bagi ke Ibu buat pegangannya. Ini ya, ini buku pegangannya dari capaian pembelajaran yang kita bisa jadikan tujuan pembelajaran. Hasilnya ini ya. Jadi mungkin hari ini kita lebih fokus kepada hasilnya saja. Kalau Ibu mau tahu dari mana, baca ini. Nanti filenya saya kirim ke Bu Lina ya. Seperti itu. Jadi setelah saya pelajari, Ibu, di buku pegangan yang ini, setiap CP dibagi menjadi sub-elemen. CP kan bentuknya paragraf ya. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 bla, kayak gitu kan? Itu namanya CP. Nah, si CP itu dibedah lagi menjadi sub-elemen. Sub-elemen pertama dari CP Nilai Agama dan Budi Pekerti adalah bunyinya apa? Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalau ada yang nanya di halaman ini, Bu, mana CP-nya? Ibu tunjukkan yang ini. Ini adalah CP. CP apa, Bu? Nilai Agama dan Budi Pekerti. Sub-elemennya yang pertama. Jadi jangan Ibu bingung lagi mana CP-nya. Yang ini kok hanya 1 kalimat? Karena ini sub-elemen pertama dari CP Nilai Agama dan Budi Pekerti. Sub-elemennya ada 4 untuk Nilai Agama dan Budi Pekerti. Sampai sini bisa dipahami bersama?
Jadi setiap CP dibagi lagi menjadi sub-elemen. Setiap CP sub-elemennya beda-beda. Untuk CP nilai agama dan budi pekerti, sub-elemennya ada 4. Sub-elemen pertama, CP itu mengatakan bahwa anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ini, Bu. Nih. Se-Indonesia ini akan sama. Karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Terus tugas kita adalah membuat tujuan pembelajaran. Ini, Bu, tujuan pembelajaran TP1, TP2, TP3, TP4. Biar gampang TP-nya, dari setiap sub-elemen ada lagi cakupan materi yang harus kita bedah. Jadi kalimat ieu teh, Bu, mun dibedah ayat 3 materi. Materi kahiji anak percaya kepada Tuhan. Mana kalimatnya? Anak percaya kepada Tuhan. Kalau kita ekstrak lagi, ini ngajarin siapa Tuhannya berdasarkan agamanya. Makanya tujuan pembelajaran harus nginduk ke sini. Berarti kita mengajarkan siapa nama Tuhannya, apa nama agamanya, siapa nabinya kalau di Islam. Karena ada kalimat anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Makanya cakupan pertama ya dari sub-elemen pertama adalah anak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya pelajaran tauhid kalau di kita, pelajaran akidah, mengenal siapa Tuhannya, siapa agamanya, siapa nabinya, seperti itu. Kalau sudah ada cakupan materi, tentukan akidah naon anu erek diajarkeun. Rukun iman kan? Rukun iman kan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Yang kedua iman kepada malaikat kan gitu ya. Nah, saya berpikir di TK saya yang paling saya akan kenalkan adalah anak mengenal nama Allah sebagai Tuhannya, itu aja. Makanya di tujuan pembelajaran nomor 1, anak dapat menyebut nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini tujuan pembelajaran nomor pertama dari cakupan materi pertama di sub-elemen pertama CP nilai agama dan budi pekerti. Sampai sini kalau saya terlalu cepat coba ngacung biar jadi lamun gancang teuing ngacung gitu nya supaya ibu paham gitu nya. TP kedua di sini. Anak dapat menyebutkan Islam sebagai agamanya. Pak, ari kata-kata ieu teh di mana? Gitu nya. Kata-kata ieu teh ibu badanten di sekolah ibu erek ngajarkeun naon tina pelajaran ieu. Ieu nama tos dipasihan kisi-kisina ti buku ieu. Tah tos aya kisi-kisina. Ari TP1, TP2, TP3, TP4 ieu mah kumaha sakola. Sampai sini paham nggak? Ini sudah ditentukan. Cakupan materinya bisa beda, bisa nambah. Ada di sini. Ada ya. Di sini ada 6 di sini cakupan materinya. Saya pilih 3 saja. Menurut saya ini sama, ini sama, ini sama. Jadi di sini ada nanti ibu bedah bukunya ya, filenya di print sama ibu. Di sini udah ada tuh. Suplemen pertama cakupannya apa di sini ada. Ini hanya sekedar contoh. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada gambaran? Iya di mana? Pusat di dituna di pabrik kan gitunya. Di negara. Iya di mana? Buku panduan ya. Ya, bisa dirubah, bisa diganti tuh. Biasa. Iya di mana? Kumaha sakola. Mulai paham turunan-turunannya. Mana yang bisa kita otak-atik, anu tidak boleh sama sekali, yang bebas diotak-atik dan sedikit diotak-atik. Ini bebas. Ini sedikit kita otak-atik, ini nggak boleh diotak-atik. Sampai sini paham dulu, paham? Biar nanti ketika ibu menentukan tujuan pembelajaran suplemen kedua, tahu jalurnya, tidak akan pusing. Sampai sini paham? Oke, kita lihat. Kenapa misalkan ini kosong? Nah, ini kosong.
Karena saya pikir ya cukup 2 aja untuk mengenalkan materi ini. Kenapa nggak diajarin rukun iman yang kedua, nama malaikat, bisik lalireun. Guruna ada salit. Jadi orangnya bisa menentukan kapasitas. Makanya di KOSP ada dokumen kedua, karakteristik sekolah. Artinya apa? Kemampuan, keadaan sekolah itu seperti apa. Oh iya bisa diajarkan ke budak pakai. Oh iya aya ulah maksakeun. Udah di sekolah itu mah aya ieu. Udah bisa di sekolah batu, di sekolah orang bisa tuh. Lamun teu biasa ulah maksakeun. Nah, lamun bisa dilakukan, lakukan. Ini adalah niat, Bu. Pelajaran-pelajaran yang akan kita berikan ke anak ini nilai jual kita ke orang tua. TP yang ketiga, anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Allah. TP ketiga. TP keempat, anak memahami hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Idul Fitri. Sampai sini dulu, ada berapa TP untuk cakupan materi ini? 4. Selanjutnya, sudah ada gambaran? Tinu capnya jadi TP? Gambaran ya? Oke. Selanjutnya, ATP. Nu kumaha hari ATP? Alur tujuan pembelajaran. Yang namanya alur adalah progres. Nu ieu ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat gitu kan? Itu namanya alur. Di mana alurnya? Ini alur. Tujuan sana, tujuan, alur, tujuan pembelajaran. Saya mau tanya sama ibu semuanya. Kenapa saya menyimpan ini di sini pertama kali? Sementara ini di akhir. Kenapa? Karena pertama yang harus dikenalkan sama anak itu kan Tuhan. Tuhan. Oke. Selain itu? Pertanyaan pemantik. Hese mana ngajarkeun ieu jeung nu opat? Babari mana ngajarkeun TP hiji jeung TP opat? Hari itu sebelum TP opat mah anak kan mengalami oh yang lebaran gitu lah dari mencit hewan kembar. Cuman yang untuk yang ke-1 memang anak tidak, tapi kita yang harus menjabarkan kita itu punya ini tuh dari siapa. Jadi kira-kira mana yang lebih gampang kita ajarkan? TP 1, TP 4? TP 4? Serius? Baru mah gue. Lihat konteksnya. Lihat Bu, TP pertama, anak dapat menyebut nama Allah, nyebut Allah sebagai pangeran abdi, sakitu tujuan pembelajaran nanti. Tapi itu kan setelah diberitahu ibu guru. Ya diberitahu lah, karena anak kan nggak tahu. Dikasih tahu. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita ngajarin nama Allah. Siapa nama Tuhan kita? Allah sakitu, weh. Allah Tuhan saya Allah. Jika bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ngajarkan nama Allah sebagai Tuhannya sakitu we. Tidak dituntut memahami Allah sebagai Tuhannya. Coba lebih gampang mana Bu? Nomor 1 kan? Nomor 4 lebih sulit nggak? Lebih sulit. Idul Adha teh naon? Naon hubunganna sareng mencit? Naon hubunganna sareng Idul Fitri make baju lebaran? Karena katanya anak memahami hari besar. Paham dari sini diksi yang saya pilih? Paham? Berarti saya menempatkan tujuan pertama ada alasannya di sini. Kenapa ini ada di akhir? Ada alasannya. Alasannya apa? Karena TP yang pertama lebih mudah, TP yang keempat lebih sulit. Paham sampai sini? Jadi ATP adalah alur tujuan pembelajaran yang kita simpan dari yang mudah ke yang susah, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak. Sampai sini paham? Jadi ibu teh mau sakaran nyimpen TP, nah benjing kosong. Lamun abdi dilebatkeun ka dieu, otomatis beban kelompok A banyak. Paham sampai sini? Can ngajarkeun ieu kudu diajarkeun ke budak kelompok A. Makanya 2 di kelompok A, 2 di kelompok B. Tapi ada korelasi. Kalau di kelompok A anak menyebut nama Allah sebagai Tuhannya, di kelompok B anak paham bahwa ciptaan Allah adalah bukti Allah ada. Paham sampai sini? Paham ya?
Di sini anak dapat menyebutkan Islam sebagai agama yang ngajarkan Islam agama saya sakitu we. Engke di kelompok diajarkan bahwa Islam itu punya hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi abdi alim ya lamun guru ditaros kamu orang Cilawu yang ngerakeun kita GTK. Nampe dana ATP jeung TP. Jadi lamun ditaros TP, iya TP tah. Iya TP hiji, TP 2, TP 3, TP 4. Gitu nya. Mana ATP-nya ini? Alurnya. Alur. Tapi jangan salah nyimpan gitu. Nyimpan ATP naon tadi rumusnya? Dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak gitu. Jadi lamun ibu gaduh tujuan pembelajaran cakupan materi ieu ayat tilu, susun ku ibu mana nu kahiji ku ibu diajarkeun, mana nu kadua, mana nu katilu. Sampai sini paham? Pak, Oke. bagaimana kalau misalnya kan sekarang siapa ada raport yang dari Aisyah sendiri yang sudah disusun itunya aspek penilaian kenal mulai. Oke, berarti ibu PR-nya adalah cari korelasi antara si CP dengan yang sudah ada di sana. Misalkan di Aisyah kan sudah ada berebet itunya. Tah, tinu ngaberebet eta teh itu anggaplah tujuan pembelajarannya. Kantunnya prinsip abdi mah. Pasti ayalah dina nu eta ngajarkeun rukun iman. Pasti aya kan? Tah ibu mah kantun nempatkeun ti oh, ieu nu babari simpen di kelompok A. Ieu nu babari simpen kelompok B seperti itu. Jadi kuning ayalah kena rapor. Kana rapot jeung kana CP. Abi mah kudu mikir sorangan, ieu mah tinggal nyomot tinu aspek kan aya dina rapot. Da moal kaluar tina CP nu tilu aslina sok pelajari we da moal kaluar. Sadayana di mana-mana oke bakal aya. Ngan urang panjenengan terjebak dengan casing oh ieu beda. Padahal kalau kita cari esensinya pasti sama. Iya sama, kan kelompok A sama berebet, B sama berebet. Berarti kelompok A berarti harus memilah, jadi jangan sampai sama gitu. Meskipun aja nggak mah seorang kita kelas asal saat itu dicek Oke. Jadi lamun Sor Abi solusinya adalah ibu mah tuh kudu mikir deui. Tinggal milari. Oh tujuan, anggap itu tujuan pembelajaran. Kan itu kan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh organisasi kan. Anak ini ingin ini. Kan itu tujuan pembelajaran, ya. Ibu tinggal cross check. Oh tujuan pembelajaran iya asupkan jati diri. Kira-kira asupkan ke kelompok mana ya? Oh kelompok A, simpan di dia. Simpan di dia. Jadi kayaknya bakal tersusun. Karena bakal ngaguluyur IKM yang bersinergi dengan Muhammadiyah. Kan keren. Jadi tidak ada Muhammadiyah dengan IKM gitu kan. Jadi IKM itu ingin mengakomodir. Pastilah sok. Misalkan salah satu contoh tujuan pembelajaran yang ada di raport Muhammadiyah apa? Saya ingin tahu. Satu yang ibu ingat apa pelajarannya? Mengenal lambang Aisyah. Itu masuknya kemana? Literasi STEAM. Karena ada pengenalan informasi logo dan gambar asik kan karena STEAM ya kan. Ibu mah ngajarkeun lain ngajarkeun lambang ini. Ari abi mah mau ngajarkeun Muhammadiyah paling abi milarian lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kan simbol kan. Lamun beureum-beureum, hah? Burung Garuda bisa. Nah, mungkin ibu mah untuk simbolnya adalah sampil lambang negara adalah logo Muhammadiyah. Itu maksudnya ke CP apa? CP literasi dan STEAM. Sok we korehan didinya aya. Udah Pak tanpa koreng. Nah, ini orang koreng. Gitu Bu ya. Oke, sampai sini ini basic ya. Karena saya jujur untuk semua CP belum selesai menjadikan TP dan alurnya karena memang butuh berpikir gitu ya. Tapi dalam hari ini saat ini saya ingin menyampaikan konsepnya. Kenapa saya menempatkan TP ini di sini? TP 4 di sini gitu ya. Jadi alasannya jelas. Karena mempertimbangkan dari yang mudah ke yang sulit. Kalau ibu ditanya mana ATP, ya ini ATP. Mana TP-nya? Ini. Kita bedah sampai beres. ATP Pak alur penempatan gitu maksudnya.
cerdas gitu. Penempatan TP ATP teh eta nyimpen TP teh di mana? Mana nu kahiji, nu kadua, nu katilu gitu. Mana ATP, bapak nyimpen ATP teh eta we mungkin aya kalbah alur. Jadi kita lanceunana ATP teh alur. Alur tujuan pembelajaran. Jadi si tujuan pembelajaran anu kurang disimpan, nu kahiji ieu, kadua ieu, katilu itu. Jadi ulah kieu. Ieu TP na ATP na beda ti dieu. Mungkin karena TP itu adalah ATP itu adalah siga tasbih, siga orang meronce nu kahiji ieu, nu kadua ieu gitu, siga gitu. Jadi di dalam ATP sudah jelas akan ada TP. Tapi tidak akan bisa dalam TP menjadi ATP karena ATP itu butuh beberapa TP. ATP itu harus ada TP. TP-nya nggak boleh satu, harus lebih dari satu. Kan susunan, ari susunan kan lebih dari satu. Ari hiji nyusun kumaha? Kada susunan mah alur kan kudu aya 2. Mun aya 2 abdi jeung kulina mun ngabaris kumaha aturan? Lamun aturanna kedah pamegateulah abdi nu kahiji. Gitu kan? Lamun ceuk aturanna istri nu payun, kulina dipayun. Kan gitu. Tah aturan ATP teh nanggu nyimpenna tinu babari kanu hese, tinu simpel kanu kompleks, tina komplit kanu abstrak. Itu aturannya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Cakupan materi yang kedua, mulai mengenal dan praktik ajaran pokok agama Islam. Di sini kan ada ya, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok. Ari ajaran Islam menurut kita ada apa sih? Ada istilah hubungan dengan Allah. Ada hubungan dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah disebut hablum minallah. Caranya bagaimana biar kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Beribadah, sholat, praktek-praktek ritual seperti itu. Ada juga hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya cakupan pelajaran yang kedua adalah mulai mengenal ajaran pokok Islam dari segi ibadahnya. Saya tulis ibadahnya. Yang diajarkan adalah TP kelima, anak mengenal wudhu. Kan ibadah penting. Karena di agama Islam ibadah harus ada toharohnya. Kita ajarkan. Yang kedua, anak mengenal ibadah sholat. Ketiga, anak mengenal ibadah puasa dan zakat. Ingat, katanya mengenal. Berarti tidak mesti mahir kan. TP ke-8, anak mengenal praktik ibadah haji. Ibu bisa lihat. Dari TP ini, di manakah anak asirod kudu miluan mansik haji? Kelompok B ya. Berarti dari tujuan pelajaran ini, anak kelompok A tidak apa-apa tidak ikut manasik haji. Karena saya tempatkan TP-nya di nomor 8 di kelompok B. Ke-9, anak dapat mempraktekkan ibadah wudu dan sholat. Jadi dia tugas kelompok B. Mempraktikkan ibadah wudu dan sholat. Artinya gerakan wudu anak harus bisa. Gerakan sholat anak harus bisa. Mempraktekkan. Syukur-syukur anak bisa membacakan bacaan, tapi di sini tidak ditargetkan anak hafal bacaan sholat. Tapi dalam pelaksanaannya di sekolah saya, bacaan sholatnya dikeraskan tiap hari, sehingga gerakannya anak tahu, hafalannya juga tahu. Tapi tujuan pembelajarannya hanya dapat mempraktekkan ibadah wudu dan sholat. Terakhir di sini, anak dapat mempraktekkan ibadah puasa dan zakat. Ini satu cakupan materi, nyambung tadi ya. Seperti itu. Posisinya kenapa ini 10? Saya asumsikan ini yang paling berat, seperti itu. Asumsi. Bisa saja menurut ibu, ini mah gampang, baik simpan di dia, silakan. Balik di dia, silakan. Ini berdasarkan kemampuan para guru-guru dan fasilitas yang ada di Asirot. Ini merupakan tujuan pelajaran yang dianggap paling sulit yang akan diajarkan di TK Islam Asirot untuk CP di Agama dan Budi Pekerti, sub halaman pertama, cakupan materi ibadah. Seperti itu.
Selanjutnya, di cakupan yang ketiga, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok agama Islam dari perilaku. TP 11, anak mengenal perilaku jujur dan suka membantu. Jadi nanti anak akan diajarkan perilaku jujur dan suka membantu. Yang keduanya, 12-nya perilaku kasih sayang dan hormat. 13-nya perilaku syukur dan berbagi. Ke-14-nya adalah praktek dari sini. Anak mulai dapat menerapkan perilaku jujur dan suka membantu. Yang ke-15-nya merupakan praktek dari ini. Yang ke-16-nya merupakan praktek dari sini. Sampai sini ada gambaran. Ini pokok. Untuk subelemen kedua, subelemen ketiga, subelemen keempat, setiap CP mekanismenya sama dengan ini. Ruang lingkup materinya ada dalam buku panduan sebagai bahan informasi referensi. Susun. Itu untuk ke TPK berutang gitu ke akhirnya kita akhirnya ganti ke kedua mau mulai mengenang ke tinahi jadi langsung di pada kalimat Yang ini. Ya, iya, karena ini biar memudahkan untuk CP. Jadi sa CP sa subelemen kan. Jadi TP kamu subelemen pertama aja berapa, Bu? 16 ya. Tapi 16 buat 1 tahun, buat 2 tahun. 2 tahun. Tos katingal mana anu diajarkan di kelompok A, mana di kelompok B. Berarti tugas kelompok A ngajarkeun naon ya? TP 1, TP 2, TP 5, TP genep, TP 7, TP 11, TP 12, TP 13 itu tuh kelompok A. Tinggal coba tek. Tapi itu di TP 10 Pak. Anak dapat mempraktekkan ibadah puasa dan zakat. Untuk zakat bisa diganti misalnya kan zakat itu untuk apa? Orang tua gitu nya. Abi mah konteksnya ke zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi itu sedekah gitu. Sedekah bisa. Jadi lebih ke Abi mengejarnya lebih kepada rukun Islamnya. Yang bisa dikejar adalah zakat fitrahnya. Zakat fitrah. Kan zakat fitrah mah kudu budak leutik oge. Ya, dikenakan seperti itu. Untuk infak sedekahnya boleh masukkan. Jadi sekali lagi, ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Soalnya kan di sekolah kita setiap hari Jumat kan ada itu ya. Iya. Jadi untuk ini akan beda-beda. Sekolah saya, sekolah ibu akan beda-beda. Ini harus beda. tapi ada bagusnya juga untuk pengenalan zakat setiap anak puasa atau setiap. Kalau Asmaul Husna mau dikenalkan, ini cocok sama nama Tuhan. Di sini boleh. Ngan abi mah guru agama nama salib. Bisik jadi hutang. Ari diwartoskeun bakal diajarkan Asmaul Husna tapi pada kenyataan teu kabeurik. Kan jadi hutang janji juga. Jadi dalam menentukan TP urang we kedah ngukur. Karena kemampuan sareng ngabeurikna urang gitu ngajarkeun ka barudak. Seperti itu. Iya, makanya tadi pas Ya. Bisa. Kalau saya mah yakin ada zakat bukan zakat malnya tapi zakat fitrahnya. Karena anak pastilah zakat fitrah sesuai madhab Abi penginten murang kali atau siapapun yang mengalami 2 masa bulan Ramadan, bulan Syawal wajib zakat fitrah walaupun dia tidak puasa kan otomatis kan si anak pasti zakat fitrah. Bahkan ada rencana zakat fitrahnya di sekolah khusus untuk anak. Tapi ini belum dieksekusi karena bisa jadi perdebatan nanti misalkan dengan DKM dan sebagainya. Tapi kan mengenal bahwa nanti di masjid kan sok aya buka zakat fitrah gitunya. Oke, jadi murang kali anu sakola ka sakola abi kan sok ngilu gitu jeung orang tuana pas zakat fitrah. Ya dikenalkan bahwa itu teh zakat fitrah ngasih beras 2,5 kilogram kan seperti itu. Jadi konteksnya diajarkan seperti itu. Sampai ini ada pertanyaan? Mulai ada gambaran dari CP menjadi TP dan ATP ada gambaran? Ada ya? Oke. Untuk sub elemen keduanya, nih Bu. Ini
mekanismenya sama. Ya, mekanismenya sama. Subelemen kedua adalah anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah bunyi kalimat subelemen kedua. Kalau kita bedah cakupan materinya ada 3. Pertama, kebersihan diri. Kedua, kesehatan diri. Ketiga, keselamatan diri. Untuk kebersihan diri, di sekolah saya telah menentukan 6 tujuan pembelajaran. Ibu bisa lihat, nomor TP-nya saya awali dari nomor 1. Ini nomor 1 lagi kan? Ini dari nomor 1. Pak, boleh nggak TP-nya dilanjutkan dari TP 16 menjadi TP 17? Boleh. Boleh nggak di nomor 1 kan? Boleh, tapi harus ada pemisah. Ini mah nomor 1 subelemen kedua. Jadi pemilihan nomor ada 2 pilihan. Bisa saja si TP 16-nya diteruskan jadi TP 17. Kalau saya diawali dari 1 lagi. Menganggap bahwa CP pertama, cakupan materi pertama ada 16 tujuan pembelajaran. Seperti itu. Di subelemen kedua, kebersihan diri, TP pertamanya adalah anak mengenal aktivitas gosok gigi. Abdi mah bade ngajarkeun gosok gigi kamari rada teu maksimal. Masukkan ke tujuan pembelajaran. Mekanismenya kumaha? Engke ngobrol di jeung guru-guru, apakah nyenak sikat gigi tiap hari atau bagaimana seperti itu. Yang kedua, anak mengenal aktivitas merawat kuku. Kadang kan teu karoris tuh kukuna hararideung para ranjang. Ingin kembali ke masa lalu. Mungkin sami pengalamanna pengen kapungkur nalika orang SD sebelum masuk kelas dipariksa kuku, guruna aya nu killer nganggo jidar kayu, mun hidung peletrak kan gitu ya. Ya mungkin kita kombinasi lah, jangan sampai ngahukumna ku jidar yang menakutkan kayak gitu kan. Esensinya adalah menjaga kebersihan dirinya. TP yang ketiga adalah anak mengenal aktivitas cuci tangan sebagai rasa syukur karena telah diberikan tangan, seperti itu ya. Karena di sini ditekankan apapun yang dilakukan, baik itu kesehatan diri, kebersihan diri, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. TP keempat, anak membiasakan aktivitas gosok gigi. Jadi mungkin di kelompok B sudah dibiasakan tuh, misalkan hari Senin, hari Selasa, nanti saya obrolkan dengan guru-gurunya. Untuk TP 5, anak dapat mempraktikkan membiasakan potong kuku, artinya dia sudah bisa potong kuku sendiri tanpa harus dibantu sama orang tuanya, kan itu pekerjaan yang sulit bagi anak. TP 6-nya anak membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun. Ini saya pikir oleh tim Asirot sudah ditempatkan berdasarkan alur tujuan pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit. Untuk kesehatan dirinya, TP 7, anak mengenal kegiatan olahraga sebagai rasa syukur. Ingat, mengenal artinya ketika anak hanya melihat orang lain senang, ya udah itu targetnya. Untuk kelompok A. TP yang ke-8, anak mengenal jenis makanan sehat yang harus dikonsumsi. Kita kenalkan rencananya biar anak tidak midog lagi. Lamun bebeklan kan menukna mindog deh kan. Sementara di PAUD HI, Bu ya, kemarin di Asirot, PAUD HI kan ada 8 indikator. Salah satunya pemenuhan pemberian makanan tambahan. Kenapa harus? Karena saat inilah anak memerlukan asupan yang pas dan seimbang biar tidak terjadi stunting. Tentunya kan ari di bumi sok kumaha kahayang budak, orang tua tidak punya kendali tuh nurutkeun we hoyong naon. Kita ngambil peran tuh memanfaatkan teman-temannya, mensugesti anak biar anak tidak hanya mengkonsumsi itu saja, banyak pilihan makanan yang sehat bagi kalian yang akan menumbuh kembangkan tubuh kalian kan gitunya rencananya. TP 9-nya anak mengenal jenis minuman yang sehat. Misalkan apa? Air mineral 8 gelas per hari, dijelaskan seperti itu. Atau misalkan bandrek, bajigur, itu kita kenalkan. Konsep perencanaan saya seperti itu.
Yang ke-10 melakukan aktivitas olahraga. Kalau ini mengenal, ini ya sudah mau berolahraga. Olahraganya tidak harus senam. Misalkan olahraga lari, olahraga apapun, sesuai dengan kemampuan sekolah saya. Sekolah saya punya kolam renang, ajan renang, bisa. Tegaduh kolam renang, ulah maksakeun. Kena korek ngagade misalkan bolong haji, karena rojai. Maksakeun eta makan gitu. Yang ke-11 anak dapat mengkonsumsi makanan sehat. Ini adalah kompleksitas dari ini. Ini juga sama. Keselamatan dirinya, di sini ada TP 12, anak mengenal perilaku bermain di jalan raya. Di jalan kampung lah. Karena memang ada orang, anak misalkan yang dari luar kampung jalan dikenalkan harus sebelah kiri dan sebagainya. Terus anak mengenal perilaku melompat di tempat tinggi merupakan perilaku yang dapat membahayakan dirinya. Kumargi sakola abdi mah digawir, apa kamarinya? Jadi dijelaskan ulah tuturubun, bilih potong, bilih nanaon kan gitu. Terus anak mengenal peralatan yang dapat membahayakan dirinya mulai dari gunting, pisau atau benda-benda tajam. Di TP 15-nya anak dapat memilih tindakan yang mendukung keselamatan dirinya. Kenapa sih ini tidak merupakan penjabaran? Karena saya berharap anak-anak saya itu ngerti, bukan enggak boleh ada di jalan raya, bukan enggak boleh kamu ada di jalan raya atau gimana, cuma harus ada SOP-nya. Kalau kamu di jalan raya begini seperti itu. Bukan berarti kamu tidak boleh main di tempat yang tinggi, SOP-nya seperti ini. Jadi di TP 15 diharapkan anak didik saya itu tahu apa yang harus dilakukan ketika dia berada di jalan raya, ketika ada di tempat ketinggian, ketika dia memegang benda tajam, seperti itu. Yang ke-16-nya anak memahami bahwa menjaga keselamatan dirinya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lebih jauh lagi, ini merupakan dasar bahwa badan kita harus dijaga, dirawat, jangan sampai badannya ditato, matanya ditato. Coba ibu lihat di YouTube itu banyak sekali konten-konten tentang anak dalam tanda kutip yang ditato-tato dan sebagainya. Kan itu mengundang keprihatinan. Bagi mereka itu keren, bagi mereka. Ya mungkin karena memang peletakan pertamanya mungkin tidak sadar bahwa tubuh ini bukan semata-mata diberi secara gratis, ada bentuk moral tanggung jawab yang harus kita lakukan terhadap tubuh ini. Sehingga mungkin ya nantinya kedepannya anak tidak akan ngemodifikasi tubuh yang diberikan sama Tuhan. Itu kan relate dengan ajaran Islam. Nyambung rambut oke kan ajaran Islam pekenginya. Seperti itu. Komo iya misalkan tato dan sebagainya. Kan itu kita punya ruang untuk memberikan kesadaran bahwa tubuh ini harus kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada gambaran, Bu. Sekali lagi ini hanya sekilas-sekilas karena ini bisa beda antara sekolah saya dan sekolah ibu. Cuma saya lebih menguatkan dari mana saya dapat ini, gitu Bu ya. Kesananya persis sama. Subelemen ketiga, subelemen keempat, penyusunannya sama. Nanti saya share file ini kepada ibu. Ibu bisa pelajari, tapi ibu sudah paham bagaimana cara membaca ini. Kita tutup dulu sesi ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.